Saya Tabu Tapia Syam Labib Amirin. Izin yang pertanyaan tentang teman. Bagaimana penyampaian penyuluh pada petani, apakah menjadi beriman atau tidak? Oh ya, sejauh ini alhamdulillah petani masih bisa memahami apa pesan yang kami sampaikan, sasaran yang ingin kami capai. Biasanya petani langsung mudah memahami. Terus bagaimana proses penyuluhan yang berlangsung? Kayak misalnya ada hambatan atau tidak, atau lancar-lancar saja? Hambatan yang dihadapi dalam kegiatan penyuluhan, untuk kendala biasanya kami menggunakan untuk diseminasi teknologi yang sifatnya baru. Kemudian kami sampaikan dalam pendekatan secara kelompok dengan metode ceramah. Itu biasanya kendalanya itu tidak semua petani itu bisa menerapkan karena punya pemahaman yang berbeda-beda, sehingga untuk mengatasi kendala seperti itu kami biasanya melaksanakan deploy dengan maksud bagi petani yang ada beberapa tingkatan petani. Itu ada yang mereka itu ada yang termasuk terlambat dalam adopsi. Itu tipe-tipe yang mereka lihat dulu buktinya baru mereka mau mengadopsi begitu. Nah, kami biasanya membuktikannya itu dengan kegiatan deploy, karena apabila melalui ceramah kami menyampaikan bahwa misalnya ini Bapak Ibu, manfaat dari jajar Wibowo itu adalah untuk menambah populasi tanaman gitu. Tapi karena mereka belum tahu buktinya, mereka tidak mau menerima, mereka masih menolak. Tapi paham dengan pesan yang kami maksudkan. Pesan kami adalah, ayo kita laksanakan tanam jajar Wibowo seperti itu. Mereka paham, cuma belum mau. Jadi ada yang sudah tahu, tapi belum mau, ada yang sudah mau tapi belum mampu. Nah, bagi petani yang paham sudah tahu tapi belum mau, biasanya kami lakukan deploy. Sedangkan bagi petani yang belum tahu, biasanya kami lakukan dengan ceramah begitu. Untuk respon para petaninya, Untuk respon petani setelah ada tergantung dari metodenya ya Mas. Kalau misalnya metodenya yang disampaikan itu adalah pendekatan secara kelompok, itu biasanya kalau pendekatan secara kelompok itu kita melakukan dengan cara ceramah gitu ya, dengan diskusi. Responnya itu ada yang menolak atau a priori, ada juga yang mereka terbuka untuk menerima. Sedangkan untuk yang kegiatan depot biasanya responnya adalah langsung tertarik begitu. Ketika sudah melihat kami menggunakan olahraga, mereka misalnya masih bersikeras bahwa mana mungkin jajar Wibowo itu menambah populasi yang ada, mengurangi, karena kan ada jarak tanam yang dibiarkan kosong gitu. Nah, kami menggunakan olahraganya itu dengan cara alat yang sederhana. Kemudian kami berikan simulasi, ini sawah Bapak, dan ini anggap biasanya kami menggunakan olahraga itu Mas, bisa menggunakan jarum pentul dan sebagainya untuk membuktikan ke petani bahwa ketika melaksanakan jajar Wibowo ini bukti yang menambah populasi. Kalau dengan sistem tegel seperti ini populasinya, sedangkan menggunakan jajar Wibowo seperti ini. Alat itu bisa dibuat dari dari gabus, kemudian kita garis-garis begitu. untuk kampanye sendiri sih Bu, apa yang dihasilkan jika tidak tepat sasaran atau tujuannya tidak tepat gitu? Maksudnya gimana? Untuk dampak yang dihasilkan, Iya. apa penyuluhan tidak tepat sasaran jika tidak tepat sasaran ini? Jika penyuluhan tidak tepat sasaran, Nggak sesuai tujuan, nggak sesuai yang diharapkan. Misalnya kami melakukan penyuluhan misalnya tentang
lakukan misalnya gitu. Terus penyuluhan kami ternyata belum berhasil begitu ya. Petani masih belum berubah sikapnya. Nah biasanya dampaknya mereka yang akan merasakan sendiri begitu. Terutama kalau misalnya penyuluhannya adalah misalnya ini hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pengaplikasian pestisida. Kami memberikan penyuluhan bahwa ketika melakukan pengendalian hama itu gunakan tepat dosis, sedangkan ternyata tidak berhasil penyuluhan pesan yang kami sampaikan. Ternyata mereka itu menggunakan dosisnya itu berlebihan. Tentunya dampaknya adalah kesehatan mereka, tanamannya juga tidak bisa teratasi masalahnya, justru malah hamanya malah kembali gitu. Apakah kalau begitu petani penyuluh itu perlu melakukan evaluasi? Iya, perlu Mas. Jadi kami biasanya di awal tahun kami menyusun program itu adalah perencanaan secara tertulis. Masalahnya apa, kami inventarisir. Misalnya masalahnya adalah petani belum mampu mengatasi hama werong. Kemudian kami merencanakan penyuluhan apa yang sekiranya dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Berarti penyuluhan yang kami lakukan adalah dengan cara misalnya pengendalian massal begitu. Kemudian setelah dilakukan penyuluhan itu, kami evaluasi berhasilkah apa yang kami lakukan itu. Kalau ternyata permasalahan itu belum dapat diatasi, berarti penyuluhan kami belum berhasil. Yang lebih mudah dilihat adalah jajar legowo. Kami setiap pertemuan selalu memberikan pesan, ayo Bapak Ibu tanam padi dengan jajar legowo. Nah, cara mengevaluasinya adalah lebih mudah. Kita lihat ke sawah, berapa persen yang menerapkan jajar legowo. Kalau ternyata tidak ada satupun di desa tersebut yang menerapkan jajar legowo, artinya pesan yang kami sampaikan tidak berhasil begitu. Kemudian kami evaluasi kira-kira apa ya yang menyebabkan mereka itu tidak mau menerapkan. Ternyata setelah kami telusuri, ternyata biaya tenaga kerjanya jauh lebih mahal katanya bila menggunakan jajar legowo. Terus susah mencari tenaga kerja karena tenaga kerja tanam atau rekut tanam itu mereka biasanya sudah terbiasa dengan sistem tegel. Ketika ada teknologi baru, sistem tanam jajar legowo, mereka merasa kesulitan karena di luar kebiasaan mereka. Ternyata itu faktor. Jadi ada faktor penghambatnya, ada faktor sosialnya, ada faktor ekonomi itu rasa mahal katanya gitu. Kami tanya Bapak, kenapa Bapak belum menerapkan jajar legowo? Ada kendala apa? Apakah memang ragu? Bukan Bu, kalau ngertos jajar legowo sampai menambah populasi, tapi boleh ikut tenaga tandur, terasiku, ongkosnya mahal. Ternyata di situ permasalahannya. Kemudian kami coba cari solusinya. Kemudian akhirnya dibuatlah sebuah alat inovasi, alat tanam jajar legowo yang untuk menghemat tenaga kerja. Jadi tinggal ditulis, begitu nanti langsung membentuk garisan. Kemudian juga ada pelatihan untuk itu tanam, pelatihan cara tanam yang benar begitu. Kalau tujuan tidak tersampaikan dengan baik, kayak gitu mungkin dari pengalaman selama ini pernah nggak Bu, kayak entah itu dari penyuluhnya atau mungkin petani tidak dapat menerima dengan baik, kayak gitu pernah nggak Bu? Tujuannya tidak tercapai begitu. Kayak ya mungkin belum maksimal atau belum tercapai gitu. Iya, kayak yang ditanyakan itu kayak apakah kayak petani, kepercayaan petani itu menurun atau enggak gitu? Oh iya. Terhadap penyuluh ya. Iya. Itu sangat berpengaruh sekali. Misalnya ketika kita memberikan penyuluhan tentang teknologi pertanian, kemudian petani tersebut itu biasanya responnya itu adalah mereka itu menerima tapi belum melaksanakan. Nah kemudian pada saat pelaksanaan ternyata tidak sesuai dengan tujuan. Misalnya ternyata profitasnya itu tidak sesuai dengan target begitu ya. Nah kemudian petani tersebut
apakah berkurang kepercayaan jadi kemudian tidak mau menerima penyuluhan lagi dari PPL begitu. Kadang ada, tapi kemudian di situ peran penyuluh itu adalah menjadikan petani sebagai mitra. Jadi ketika ada tujuannya tidak dicapai, biasanya kami bersama-sama petani itu mencari tahu penyebabnya apa. Waktu penyuluhan kami menyampaikan informasi tentang penggunaan varietas unggul bermutu. Pak, Bapak untuk meningkatkan produksi sebaiknya Bapak tidak menggunakan varietas yang sama terus menerus. Sebaiknya Bapak menggunakan gilir varietas sesuai dengan spesifik lokasi. Ini ada varietas unggul baru begitu ya. Kemudian setelah tersebut kemudian tertarik ingin mencoba misalnya begitu. Terus ini setelah mencoba begitu panen, kok ternyata hasilnya itu tidak signifikan begitu. Hasilnya tetap saja sama seperti yang digunakan oleh petani sebelumnya. Nah, kemudian kami sampaikan, kita evaluasi bersama untuk menjaga kepercayaan begitu. Kita biasanya Bapak sudah mengharapkan dari varietas, tapi gimana Pak pemupukannya? Oke, saya ternyata pemupukannya itu tidak maksimal. Oh ini ternyata Pak, jadi yang namanya pakai teknologi tidak bisa satu. Kita misalnya menyuruhkan untuk meningkatkan produksi itu ada paketan begitu. Jadi tidak boleh satu saja yang dipilih. Seperti kalau misalnya saya sederhanakan perumpamaannya gini, ada paket A, nasi, ayam begitu ya. Supaya kita bisa misalnya untuk bisa tubuh kita sehat, kita perlu makan yang bergizi. Paketan itu adalah terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral gitu. Dia nggak bisa memilih salah satu aspek kayak karbohidratnya saja, nggak bisa gitu. Jadi untuk meningkatkan produksi itu ada paket yang digunakan, misalnya gunakan bibit muda, kemudian pemupukan secara berimbang, tanam jajarnya lego gitu. Terus kemudian gunakan pengendalian gulma, kemudian perbaikan kesuburan tanah. Itu satu paket. Ketika petani itu hanya melakukan satu saja, tentunya tujuan kan tidak tercapai. Nah, untuk menjaga kepercayaan petani kepada penyuluh, maka kami itu menjalin hubungan kekeluargaan dengan petani, kemudian bersama-sama mencari atau mengevaluasi kenapa tujuan itu tidak tercapai, karena petani tersebut tidak menggunakan paket ya, jadi hanya memilih salah satu begitu. Paketnya itu diberikan langsung ke para petani atau ke kelompok petani? Ada kelompok petani? Iya, kami ada. Jadi penyuluhan itu dilakukan dengan dua cara, yaitu kunjungan kelompok dan kunjungan tahunan. Untuk informasi yang sifatnya sosialisasi biasanya kami lakukan pendekatannya kelompok. Sedangkan untuk lebih intens kami lanjutkan dengan kunjungan perorangan. Misalnya seperti kayak gini ya, ibaratnya saya itu adalah seorang sales penyuluhan yang membawa program gitu. Ketika di pertemuan massal saya sampaikan, tapi kan kita tidak tahu seberapa penerapannya. Nah, biasanya kami lanjutkan dengan kunjungan perorangan. Jadi saya datang ke rumah, kemudian Pak, bagaimana Bapak tanamannya sudah dicoba belum Pak teknologi yang kami kemarin sampaikan seperti itu? Atau karena sekarang itu penyuluhan di masa depan itu kunjungan sudah berubah, sudah bertransformasi. Sekarang petani sudah banyak yang menggunakan Android. Jadi kami pun memanfaatkan grup. Jadi di dalam WA grup itu ada di mana anggota grup tersebut ada para petani. Jadi biasanya kami juga melaksanakan penyuluhan itu menggunakan WA atau menggunakan medsos gitu. Ya. Ketika ibu ke rumah itu apakah orang-orang atau orang petani itu menyambut dengan baik? Ya. Menyambut dengan baik, alhamdulillah. Karena memang dari awal ketika kami diberikan wilayah binaan, kami memperkenalkan diri itu tidak formal. Jadi kami memposisikan diri itu sebagai teman. Biasanya kami itu kesana itu menggunakan bahasa petani. Jadi
kadang-kadang kalau kami menggunakan atribut begitu mereka sungkan, sehingga kami biasanya menggunakan bahasa lokal petani, kemudian istilahnya itu dopokan bareng di pinggir sawah gitu. Biar lebih mudah akrab ya Bu. Lebih mudah akrab, ya. Terus kemudian kunjungan ke petani dan hubungannya itu akrab begitu Mas. Nih.